Halo teman kucing, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Su Kucing. Seperti yang kamu lihat nih teman-teman, kenapa kucing gue terlihat sangat-sangat lusuh, kumal dan juga kotor. Ini kucing gue si Ucup lagi mengalami sariawan. Mudah-mudahan ini sariawan bukan virus ya teman-teman. Ini adalah hari pertama, pagi-pagi banget gue udah nengokin si Ucup karena si Ucup ini sakit ketahuan pas sudah malam dan kondisinya hujan. Jadi gue nggak sempat untuk beli makanan basah. Dan juga biasanya gue belanja makanan basah itu sekalian makanan kering teman-teman ya. Jadi pagi ini sebelum si Ucup minum obat, gue mau kasih dulu sarapan supaya si Ucup ini langsung bisa gua kasih minum obat ya. Ini perawatan di rumah ya teman-teman. Maaf sebelumnya kalau misalkan kamu nanti mau mencontoh untuk mengobati kucing sariawan seperti yang di video, ya kamu silahkan, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa juga teman-teman. Jadi gua nggak menyarankan ngikutin apa yang gua lakukan ke kucing gua ya. Ini si Ucup kondisinya teman-teman ya. Dia ini masih mau makan atau selera makannya itu masih ada, yang makanya gua berpositif thinking kalau si Ucup ini bukan terkena virus, tetapi dia itu cuman sakit pada gusi atau sariawan aja nih teman-teman. Kenapa gua berpikiran kalau si Ucup ini cuma sakit sariawan, bukan virus kalisi atau virus flu yang menyerang pada kucing? Karena kalau misalkan virus kalisi biasanya tuh nafsu makannya itu langsung off ya teman-teman, nggak mau makan sama sekali dan nggak ada usaha untuk makan seperti ini nih. Kalau si Ucup ini mungkin dia ini kondisinya masih lapar ya, respon ke makanan itu masih bagus, cuman kondisinya di bagian mulut dia itu udah ngerasain yang gak enak atau sakit gitu ya. Jadi dia tuh kalau bisa ngomong, gue mau makan, gue lapar, cuman caranya gimana gue buat bisa makan gitu teman-teman ya. Jadi ini gue lagi suapin seadanya, kebetulan ada ikan tongkol, gue kasih dulu ikan tongkol yang direbus sebentar, terus dikasih ke si Ucup supaya lembek ya teman-teman ya. Jadi gue belum persiapan untuk membeli makanan basah dan juga yang lain-lainnya teman-teman. Nah ini yang pertama gue lakukan ke si Ucup di pagi-pagi sambil gue nunggu nanti beli obat di apotek. Gue niatnya mau beli obat sariawan yang spray gitu. Ini gue mau pertolongan pertamanya dulu pakai air kunyit yang dicampur dengan air biasa aja nih teman-teman ya. Kamu boleh coba hal yang gue lakukan teman-teman, tapi gue nggak saranin untuk ngikutin 100%. Kalau kamu punya uang untuk dibawa ke dokter, ya mendingan dibawa ke dokter aja ya. Berhubung gue ini ya kondisinya tidak harus diceritakan juga. Mudah-mudahan kamu ngerti nih teman-teman yang nonton video ini. Dan itulah ya, intinya sekarang gue mau melakukan pertolongan pertama dengan memberikan air kunyit, yang kunyitnya itu kunyit tabur seperti ini, karena pagi-pagi nyari kunyit juga ya susah gitu teman-teman. Akhirnya gue beli ini. Nah untuk takaran kunyitnya sendiri itu tergantung teman-teman seberapa banyak airnya. Kalau airnya cuma kira-kira sedikit aja, nah raw bubuk kunyitnya itu kalau sebungkus dibagi 3 aja teman-teman. Nah untuk masukannya jangan lupa di bagian samping mulut kucing. Ini tuh harus dipaksa, benar-benar dipaksa ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kucing sakit itu bukan untuk diratapi atau ditangisi, tetapi kita tuh harus lebih banyak ke pergerakan ya teman-temannya, bukan analisa terus menerus ya. Jadi ketika kucing kalian sakit nih teman-teman, kalian harus cepat sigap ya. Jadi kalian harus nyari informasi di Google ataupun di video-video teman-teman yang lain di YouTube gimana caranya merawat kucing sariawan ya. Kamu harus segera sesigap mungkin gitu teman-teman, gercep ya kalau istilahnya. Nah setelah gue ngasih air kunyit, gue langsung lap-lapin juga kandangnya. Jangan lupa teman-teman, karena ini takutnya nular ke kucing yang lain dan gue punya beberapa kucing, jadi gue harus selalu disterilkan kandang ini dengan mengepelnya menggunakan Wipol teman-teman ya, supaya si bakteri yang keluar dari si Ucup ini atau kucing gue yang sedang sakit ini itu langsung mati dan tidak menyebar ke ruangan kucing ini teman-teman. Nah untuk obatnya ini gue pakai Usimog, antibiotik yang disarankan oleh dokter. Kebetulan gue selalu nyetok obat-obatan untuk kucing di saat urgent seperti ini teman-teman ya. Coba kalau misalkan gue nggak nyetok nunggu apotek buka, itu sangat-sangat lama ya teman-teman ya. Karena di tempat gue nggak ada apotek 24 jam, adapun apotek itu harus nunggu jam 8 pagi. Sementara ini kondisinya masih sekitar jam setengah 6, cuman kalau di tempat gue setengah 6 itu udah lumayan cukup terang nih teman-teman ya. Mungkin karena faktor cuaca juga atau gimana, gue bukan BMKG yang harus ngejelasin itu teman-teman ya. Oke, fokus ke cara ngobatinnya lagi. Nih gue pakai Usimog. Untuk si Ucup gue pakai 1 mili aja ya. Jadi ini split 1 mili full diisi Usimog 1 mili. Ini adalah Usimog
antibiotik yang disarankan oleh dokter hewan. Dan Yusimok ini bisa kamu dapatkan dengan mudah tanpa resep dokter di apotek-apotek terdekat teman-teman ya. Ini gue mau ngasih Yusimok. Kondisinya kalau misalnya kucing lagi sakit dan gak mau makan saat kamu ingin memberikan obat dan makanan ke kucing kamu, itu benar-benar harus telaten dan juga sabar ya teman-teman. Kucing ketika sakit itu gak mau makan sama sekali, mau dikasih makan kucingnya berontak, mau dikasih obat juga kucingnya berontak. Belum lagi kamu dengan kondisi yang panik pada saat merawat kucing yang sedang sakit. Jadi kita harus sabar, terus juga harus benar-benar telaten untuk merawat kucing-kucing kita pada saat kucing kita sakit. Nah, kenapa ada dua wadah ini? Yang pink ini adalah wadah makanan si Ucup yang dicampur dengan live cat kitten. Terus yang ungu tadi wadahnya itu teman-teman wadah dari kunyit yang gua udah seduh. Sayang daripada dibuang, mendingan gua langsung campurin aja ke makanan kucingnya. Biar apa? Biar kalau misalkan disepuit kan itu agak-agak susah ya, jadi mendingan gue campurin aja ke makanannya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau menggunakan kunyit bubuk, kamu gak usah repot-repot. Kalau yang belum berani untuk memasukkan atau mensepuit langsung ke mulut kucingnya, kamu langsung tinggal campurin aja dengan makanan basah si live cat kitten ini teman-teman. Ini nih teksturnya gue suka, halus banget, teksturnya cocok banget buat kucing sakit ya. Daripada kamu beli makanan kucing kalengan yang memang khusus untuk adult ya, atau untuk kucing dewasa, itu teksturnya untuk kucing sakit menurut gua itu terlalu kasar gitu ya. Kalau yang ini tuh teksturnya bener-bener lembut banget karena untuk kitten, dan ini menurut gua cocok banget untuk kucing yang sedang sakit seperti ini. Respon si Ucup itu tetap dia itu mau makan gitu ya, dia itu antusias pada saat gua bawa wadah makannya dia gitu, dan selalu mencium makanannya gitu. Tapi kalau misalkan kucing yang terkena virus dan itu udah sekitar 2 harian, biasanya kucing itu langsung tidak mau makan sama sekali, off makan, off minum, dan seketika juga di hari ketiga biasanya badannya itu udah mengeluarkan bau. Karena si virus kalisi itu menyerang di bagian mulut dan juga pernapasan kucing, yang akhirnya kucing itu hilang nafsu makannya karena hidungnya itu tidak bisa mencium aroma dari makanan teman-teman. Nah, ini gua campurin juga ke makanan si Ucup itu sambil gua tambahin dengan kunyit yang sisa tadi pagi yang gua masukin ke mulutnya pakai bantuan pipet. Tapi kali ini berhubung si Ucupnya mau makan makanan basah, sekalian aja si kunyit ini gua langsung campurkan ke makanan basahnya dia teman-teman. Nah, kenapa gua pakai kunyit teman-teman? Karena kunyit itu sebagai antibakteri ya. Jadi kunyit ini bisa diberikan ke kucing yang sedang mengalami sariawan. Boleh dicampur dengan madu, boleh hanya kunyit aja seperti ini. Yang dicampurkan kayak seperti yang gua lakukan ini ke dalam makanannya, itu boleh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kucingnya sudah mulai mau makan seperti kucing gua ini ya, kamu tinggal campurkan aja ke makanannya. Supaya apa? Supaya kunyit ini bekerja sebagai antibakteri di dalam mulut kucing, terus juga bisa untuk menambah atau menjaga nafsu makan kucing itu supaya tetap mau makan. Dan senang banget lihat si Ucup di siang harinya sudah mau makan seperti ini, tetapi makannya itu belum dikunyah seperti makan yang pada saat dia sembuh gitu ya. Jadi makannya ini dia masih dijilat gitu, kebanyakan dijilat, yang akhirnya gue harus menyiasatinya dengan menggunakan wet food yang benar-benar lembut. Nah, untuk wet foodnya ini kalau ada ya uang gitu teman-teman bisa menggunakan wet food Royal Canin Recovery. Tapi kalau misalkan nggak ada untuk kucing sakit, kamu juga bisa menggunakan wet food yang gua pakai, yaitu wet food dari Live Cat yang untuk kitten, teksturnya halus, jadi bisa sebagai pengganti bubur ya teman-teman untuk kucing yang sedang sakit sariawan seperti ini. Ini videonya gue cepetin ya teman-teman, takutnya kalian bete cuma ngelihat si Ucup yang lagi makan. Dan oh iya, dan tadi juga gue udah beli Kulin Vibe, jadi kayak semacam obat semprot untuk sakit gigi teman-teman ya. Nanti juga akan gue pakein ke si Ucup ini setelah si Ucup makan. Jadi kalau misalkan obat semprotnya itu dikasih sekarang sebelum makan, kayaknya itu nggak akan efektif ya teman-teman, karena si Ucup itu akan kotor lagi mulutnya dengan makanan, yang akhirnya si obatnya itu ya mungkin akan ikut tertelan dengan makanan ini ke dalam perutnya si kucing gue ini teman-teman, yang akhirnya pemberian obat semprot ke mulut kucing gue ini nanti akan gue kasih di akhir setelah si Ucup beres makan dan setelah badannya itu gue bersihin teman-teman. Seneng banget ada perubahan ya. Jadi si Ucup ini sudah bisa menghabiskan makanan basah yang dicampur dengan kunyit. Semoga aja kedepannya si Ucup itu sudah tidak lagi menjulurkan lidahnya. Oke, jadi setelah makan gua langsung akan beres-beres dulu, mau ngelap badannya si Ucup
supaya si Ucup ini tetap steril dan gak dilalerin teman-teman, karena dari ludahnya itu sendiri sangat bau teman-teman ya. Jadi harus dibersihkan dulu. Nanti setelah bersih langsung akan gua semprotkan Cooling Vibe atau obat sakit gigi yang spray itu untuk manusia, tapi akan gua kasih ke si Ucup ini. Semoga aja Cooling Vibe ini membantu ya. Nah, ini dia bentuknya dari Cooling Vibe Plus. Cooling Vibe itu ada beberapa macam teman-teman ya, ada yang untuk sariawan atau untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan. Nah, kalau yang kuning yang gua punya ini itu untuk pengobatan teman-teman, jadi bisa untuk sakit gigi, untuk sariawan, dan harga obat ini lumayan cukup ekspensif juga ya, 38.000 apotek di dekat rumah gua. Tapi kalau misalkan teman-teman ya mungkin harganya akan berbeda ketika Cooling Vibe ini jual di kota teman-teman ya. Ini harganya 38.000 disegel seperti ini, dan akan gua semprotkan sebanyak 3 atau 2 semprot ke dalam mulut kucing gua ini teman-teman. Nah, untuk aromanya ini mirip-mirip kayak Laserin atau sedikit odol ya teman-teman, tapi lebih mirip ke Laserin sih ya. Nah, ini si Ucupnya udah gua pegangin. Kalau misalkan kelihatan agak sedikit dipaksa ya memang harus dipaksa, karena kucing itu kan ya nggak akan mau kalau diobatin seperti ini kalau lagi sakit ya. Ini mulutnya biar nggak bau tuh, biarpun nggak mau harus dipaksa, itu demi kesembuhan atau demi kebaikannya kucing kita juga teman-teman ya. Jadi jangan kalah, mudah-mudahan obat spray ini ampuh untuk menyembuhkan luka di bagian mulut kucing gua atau luka sariawan. Ini kondisi 1 minggu sebelum kucing gua si Ucup ini sakit. Dia kucing yang seperti ini teman-teman, bersih ya, tapi tiba-tiba gua baru sadar kalau kucing gua itu lagi sariawan. Sebelumnya ya begini teman-teman, sehat-sehat aja. Mudah-mudahan si Ucup kembali sehat seperti ini ya teman-teman. See you next video, terima kasih.